Shalom, kembali kita berjumpa. Kita akan kembali belajar dari satu tema besar yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu tanda kamu disertai oleh Roh Kudus. Kali ini adalah video pelajaran kita yang ke-10 dengan tema judul kecilnya, Roh Kudus akan membawa kamu keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, mari kita baca dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Persiapkan alat tulisnya, buka Alkitabnya, catat semua ayat-ayat yang saya sampaikan. Seusainya menonton video, bisa sekaligus dicocokkan dengan Alkitab. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dan setelah mereka, Yesus menjawabnya katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik judul dari pelajaran kita yang ke-10 ini. Roh Kudus akan membawa kamu keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, setiap manusia termasuk orang yang hidupnya benar sekalipun tidak bebas dari masalah. Pastilah setiap orang akan menghadapi persoalan, akan menghadapi ujian, akan menghadapi pencobaan di dalam hidup mereka masing-masing. Namun apa yang terjadi? Jika Roh Kudus memang tinggal di dalam hidup saudara, karena Anda dan saya adalah orang yang mengasihi Kristus, hidup benar, hidup kudus, maka Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang dimintakan oleh Dia kepada Bapa, benar-benar tinggal menyertai kehidupan kita. Dan pada saat seperti itulah, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya agar kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Kita saksikan tadi, bacaan tadi, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan kita
dicobai oleh iblis di padang gurun. Lihat, kuncinya ada di ayat 1 yang berkata demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan kita penuh dengan Roh Kudus. Berarti dia hidup manunggal dengan Roh Kudus. Sehingga dia bisa menang atas setiap pencobaan yang dicobakan iblis untuk membuat dia sebagai anak Allah itu jatuh. Nah, di dalam bacaan tadi jelas ada 3 macam cobaan, jenis cobaan, yaitu ubah batu jadi roti. Nah, ini bicara tentang kedagingan. Hati-hati Bapak Ibu, kedagingan kita juga sering dicobai oleh iblis karena kita adalah anak-anak Allah. Kemudian, Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan buat Anda dan saya. Dia menjawab iblis setan dengan dia bilang, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencobai kembali membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi untuk menunjukkan kerajaan dunia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang paling efektif dari 3 yang dicobakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan juga kepada saudara dan saya. Karena kita sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, iblis bilang, jika engkau menyembah kepadaku, maka apa yang kamu lihat, segala kemuliaan yang ada di dunia, dengan segenap isinya, dengan semua kemuliaan dunia, akan kuberikan kepadamu. Namun lagi-lagi, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada saudara dan saya, untuk bisa keluar sebagai pemenang, dan dia menjawab. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti bukan menyembah kepada iblis, tetapi setiap umat ciptaan harus berbakti dan menyembah kepada Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Bapak Ibu, lihat, iblisnya bilang bahwa semua itu telah diberikan kepadanya. Ada di dalam tangan iblis. Hati-hati, iblis punya semua yang dicari oleh manusia pada saat ini. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Iblis punya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan, hanya menyembah kepada Allah saja, dan kita harus berbakti kepada Sang Pencipta, bukan menyembah kepada iblis. Kemudian yang ketiga, iblis mencobai lagi. Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke hubungan bait Allah. Kemudian iblisnya bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bukankah engkau dijamin dengan firman-Nya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali orang yang sudah berhasil itu tidak mampu hidup rendah hati, tidak mampu menyangkal diri, sehingga bisa jadi dia dibangkitkan secara emosionalnya sehingga dia jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus Kristus Tuhan dibangkitkan oleh iblis setan emosionalnya. Kan engkau adalah anak Allah. Bukankah Tuhan telah menjanjikan
engkau akan dilindungi. Kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Sekarang buktikan. Nah, lagi-lagi Tuhan Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Dan dia memberikan jawaban yang seperti ini. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Walaupun kita dikasih, walaupun kita dilindungi, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan, kita tidak diizinkan jumawa, sombong dengan mencobai Tuhan yang mengasihi kita dan telah menjanjikan perlindungan untuk kita. Bapak Ibu, hati-hati, ayat ke-13 ini akan dikenakan kepada saudara dan saya. Saya bacakan lagi. Ayat 13. Ini ceritanya setelah iblis setan itu kalah dengan Tuhan. Dia tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Firman-Nya tertulis dan berbunyi seperti ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, huruf besar, mundur dari Tuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Nah, Bapak Ibu, pastilah iblis yang sudah kalah, dia tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dan Tuhan Yesus juga sekaligus telah mengalahkan iblis di atas kayu salib. Maut telah dikalahkan, pasti iblis tidak akan mencobai Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, yaitu adalah waktu yang tepat untuk iblis mencobai Anda dan saya sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita mesti waspada. Kita mesti belajar dari pengalaman, dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya di dalam bacaan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ada 3 macam pencobaan, maka berturut-turut ini ada 3 ayat yang saya mau tunjukkan buat saudara, yang kita mesti waspadai, yang kurang lebih punya hubungan, punya benang merah dengan bacaan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yang pertama, 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu hati-hati. Ayat yang pertama tadi ini memperingatkan buat Anda dan saya bahwa sebetulnya yang dicobakan kepada Tuhan Yesus oleh iblis itu adalah sama dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, yaitu ubah batu jadi roti, bicara tentang keinginan daging. Sembah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus, maka semua kerajaan dunia dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Bicara tentang keinginan mata. Nah, jika engkau adalah anak Allah, loncat, ya, turun dari atas, terjun dari atas ke bawah. Itu bicara tentang keangkuhan hidup. Oleh karena itu, di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, ya,
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu, iblis setannya itu bisa mencobai Yesus Kristus Tuhan kita dengan yang iblis miliki. Nah, Bapak Ibu, Lukas pasal 16 ayat 13 sampai 15. Kita lihat. Lukas pasal 16 ayat 13 sampai 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kekaguman manusia, yang menjadi kekaguman dunia, itu dibenci oleh Allah. Bukankah banyak di antara kita sekarang yang kagum dengan hal-hal yang spektakuler, misal kesuksesan seseorang dan lain sebagainya, sehingga kita terkadang sampai-sampai mendewa-dewakan orang-orang yang sukses, yang kaya secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus jelas berkata, di dunia ini ada dua tuan. Engkau tidak bisa setia kepada kedua-duanya. Engkau harus milih. Kalau setia kepada Tuhan, berarti menjadi musuhnya Mammon. Tetapi sebaliknya, jika engkau setia kepada Mammon, engkau menjadi musuh Allah. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir sebagai penutup, Yakobus pasal yang keempat. Ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati, karena dunia ini dimiliki oleh iblis setan. Tetapi kita tinggal di dunia ini, kita mesti waspada, kita jalani hidup memang di dunia ini, namun kita mau bersahabat dekat dengan Roh Kudus, yang adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.